Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 4 Juni 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dalam bacaan dikisahkan bagaimana pidato perpisahan Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus meminta agar para penatua, para penilik menjaga kawanan yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka untuk digembalakan. Kawanan yang diperoleh dengan darah Kristus sendiri. Mereka diminta untuk menjaga karena akan banyak serigala-serigala ganas yang masuk ke tengah-tengah jemaat dan akan memporak-porandakan. Bahkan juga dari antara jemaat ada yang mengajarkan ajaran palsu. Maka mereka diminta untuk waspada, berjaga-jaga, dan menjaga kawanan yang telah dibangun oleh Paulus. Paulus juga mengingatkan bahwa jemaat dibangun dengan susah payah. Siang malam Paulus mencucurkan air mata demi jemaat terbangun. Dan Paulus menyerahkan kepada Tuhan jemaat ini agar Tuhan menjaga dan terus memelihara. Umat diajak juga waspada terhadap rongrongan serigala-serigala. Mereka diajak untuk saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menjaga. Yang lebih hendaknya memberi, karena lebih baik memberi daripada menerima. Dan Paulus akhirnya meninggalkan Efesus dan mengatakan mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Pada Injil, Yesus dalam perjamuan terakhir menengadah dan berdoa bagi murid-muridnya agar murid-muridnya dipelihara di dalam nama Bapa, nama yang telah diberikan Bapa kepada Sang Putra, dan agar mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan Putra bersatu adanya. Yesus telah menjaga kawanan domba itu. Dan Yesus juga meminta bukan untuk mengambil para murid dari dunia, tetapi menjaganya dari yang jahat. Mereka telah menerima firman dari Allah Bapa, maka mereka pun harus
memberitakan firman itu kepada dunia. Dan mereka diingatkan, mereka bukan dari dunia. Maka dunia akan membenci mereka. Maka Bapa diminta untuk menguduskan mereka dalam kebenaran dengan memberikan firman-firman kebenaran kepada mereka. Dan Yesus telah menguduskan murid-muridnya agar mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama penuh dengan nasihat Santo Paulus bagi murid-muridnya. Yang pertama, kita melihat bagaimana para penilik, para episkopos diberi tugas untuk menjaga umatnya dari serangan-serangan yang jahat. Para pemimpin diingatkan terus mendampingi umat dari serangan-serangan serigala yang akan datang setelah Paulus pergi. Maka kita sebagai anak-anak Allah bersyukur diberikan episkopos, uskup, dan para imam untuk menjaga kita dari serangan-serangan kejahatan. Paulus mengingatkan sebagai murid-murid Kristus akan mengalami banyak tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan kematian. Namun tidak perlu takut karena kita didampingi oleh Roh yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Kita dijaga oleh Bapa asalkan kita mendengarkan suaranya, suara kebenaran yang datang dari Bapa lewat Roh-Nya. Paulus juga mengingatkan bahwa iman yang mereka pegang bukanlah dengan cara yang mudah, tetapi dengan penuh pengorbanan. Bagaimana Paulus mencucurkan air mata siang malam demi iman itu. Dan iman itu juga dikuatkan oleh darah Kristus. Maka hendaknya umat menjaga iman dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus menyadari bahwa perjuangan menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Dengan berbagai usaha, pelajaran dan macam-macam, maka hendaknya iman itu kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Karena kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang berharga. Jangan sampai perjuangan mereka, perjuangan para pendahulu, para perintis, para misionaris menjadi sia-sia. Dengan bertekun dalam iman, kita menghargai perjuangan para pendahulu. Meskipun kita tengah-tengah dunia, kita dijaga oleh Allah, maka tidak perlu takut menghadapi tantangan itu. Semoga kita mampu untuk menjaga, menghidupi iman itu dengan sungguh-sungguh, agar akhirnya kita kedapatan setia ketika Allah memanggil kita.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami dan meneguhkan kami ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Semoga Engkau terus menjaga kami dengan Roh Kudus-Mu, agar akhirnya hidup kami terarah hanya kepada Engkau sendiri berkat bimbingan dan dorongan Roh Kudus. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Agar dengan iman itu kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, terus saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, terus melaksanakan protokol kesehatan agar kita sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit, agar akhirnya semua orang boleh mengalami kesehatan yang prima. Terima kasih untuk peran serta panjenengan bersama gereja mewartakan Injil lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, karya, dan juga pemberian dana. Agar dengan demikian karya gereja semakin meluas. Kita dorong umat untuk hadir, terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik di lingkungan, di wilayah, di paroki, sehingga paroki kita benar-benar menjadi hidup. Apa yang sudah baik mari kita tingkatkan, yang masih belum kita perbaiki, agar akhirnya umat semakin Katolik dan Apostolik. Biarlah akhirnya semua orang mengalami cinta kasih Allah. Kita bertanya, apa yang sudah saya sumbangkan bagi gereja? Semoga akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.